Good morning God's beloved church. Gimana kabarnya semuanya? I pray all of you is well, ya. Hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Dan hari ini kalau saudara-saudara lihat, kok nggak ada Pastor Yudi, kok nggak ada Pastor Lita? Karena mereka ada di Ambon Manise. Ya, mereka lagi pelayanan di sana bersama dengan overseer kita, Pastor Polo. Udah dari hari Kamis mereka di sana, pelayanan di sana, ada training apa ya namanya? Grace Fellowship, ya, semacam seminar foundation class. Jadi hari ini Pastor Yudi dan Pastor Lita ada di Ambon. Dan di Ambon kita juga punya GBC Ambon, saudara-saudara, ya. Jadi nanti saudara-saudara kalau misalnya ke Ambon, jangan bingung, di sana ada GBC Ambon juga. Dan dijamin makanannya enak. Karena mereka selain firmannya enak, sering banget ibadahnya di pantai. Terus mau nangkap lobster, nangkap ikan, ada divernya. Langsung turun ke laut, langsung dapat ikan, langsung dibakar, fresh banget, ya. Saya aja kepengen banget ke sana, belum kesampaian. Ya, jadi sekali lagi welcome home beloveds, welcome home. This is your home. Ini adalah rumah buat kita semua, di mana kita bisa makan dan menikmati dan bertumbuh di sini. Buat saudara-saudara yang mungkin ada, saya lihat ada yang pertama kali hadir, welcome to God's beloved church, ya. Nanti kita selesai ini kita ngobrol-ngobrol. Dan nama saya Pastor Fed. Ya, saya Pastor Fed, salah satu pastor di sini, dan hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Dan saya minggu lalu berapa banyak yang diberkati sama firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yudi. Dia bicara mengenai benih, betul? Dan ini sangat powerful sekali, karena ketika saya baca firman Tuhan, saya dengerin lagi khotbahnya Pastor Yudi, saya sangat diberkati. Dan itu adalah apa ya? Salah satu bagian dari hidup kita sebagai orang Kristen yang somehow keskip atau kita nggak benar-benar ambil benefit maksimalnya dari sana. Jadi sayang sekali, padahal udah disediakan, tapi kita nggak mengambil benefit maksimalnya dari sana. Jadi ada satu kebenaran yang saya dibukakan dan saya ingin mengingatkan kita bersama, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi ketika kita mengerti kebenaran ini, kita get this, yang lain-lain menjadi sangat gampang kita terima. Dan ketika kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, baik menghadapi kehidupan yang baik-baik saja, atau kehidupan yang penuh dengan tantangan, kita jadi lebih bisa menghadapi challenge-challenge dalam hidup ini. Ya, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Penekanan saya adalah kita, katakan kita sebagai manusia terdiri dari 3 bagian. Oke? Saya tahu ada beberapa yang ini lagi Pastor Fed, tapi trust me, percaya. This will set you free. This will membuat saudara-saudara bisa tap into abundant life yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Oke nggak kayak gitu? Ya, nggak ada money back guarantee sih, tapi abundant life guarantee. Oke ya. Nah, jadi di sini katakan bahwa kita, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kita sebagai manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita terdiri dari 3 bagian ini, ya. Dan yang paling core, paling inti dari kita adalah roh. Ya. Kemudian baru jiwa, baru tubuh. Nah, yang sudah menjadi sama persis seperti Tuhan Yesus sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang tidak terpengaruh oleh challenge pandemi atau apapun itu ada di dalam roh kita. Oke? Kesehatan yang sempurna, kemakmuran yang sempurna, damai sejahtera yang sempurna, sukacita, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada semua apapun yang kita ngalamin, itu adanya di mana? Ada di dalam rohnya saudara dan saya. Itu udah totally finish. Oke? Jadi kehidupan yang sempurna itu sudah ada di dalam kita. Bukan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari berusaha mendapatkan itu. Seringkali kita ditipu sama iblis. Seolah-olah kita belum dapat.
Padahal 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan itu semua. Dan dia sudah memberikan semuanya tanpa ada yang ditahan-tahan sama dia. Ketika dia katakan tetelestai, sudah sempurna, sudah selesai, itu benar-benar gak ada lagi yang bisa dikasih dari Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Itu to the max dia udah kasih. Oke? Nah, tapi kalau kita mundur dikit, apakah kehidupan sempurna itu, kehidupan yang berlimpah-limpah itu sudah diberikan buat kita? Jawabannya kita go back to God's Word lagi. Tapi basic foundation yang perlu kita sama-sama dapat adalah kita terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Yang sering masalah adalah jiwa kita. Yang membuat kita stres itu di jiwa. Worry jiwa, khawatir jiwa, takut jiwa. Senang juga jiwa, emosional juga jiwa. Jadi permasalahannya tuh di jiwa. Tapi bukan saya bilang saudara dan saya sakit jiwa ya. Tapi memang dari sana baru ke tubuh. Secara kedokteran juga banyak sekali yang mengatakan atau research yang mengatakan sakit penyakit secara fisik itu banyak sekali terjadi karena dari kejiwaannya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Dr. David ya. Ya, jadi saya mau kita balik ke God's Word, ke firman Tuhan lagi di Yohanes 10 ayat 10. Ini salah satu ayat favorit saya. Apakah kehidupan berlimpah itu sudah diberikan buat kita? Atau yang diberikan Tuhan itu cuma kehidupan yang biasa-biasa aja? Betul? Nah, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah job desk-nya iblis. Mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi puji Tuhan, kita tidak bisa dibinasakan sama dia. Dia tidak punya kekuatan itu. Tapi dia bisa mencuri. Dia bisa mencuri. Mencuri apa? Dia membuat kita ragu-ragu akan kehidupan berlimpah-limpah yang sudah Tuhan sediakan, harus kita usahakan lagi. Itu dia lagi nyuri. Seolah-olah kita belum dapat, kita harus berusaha untuk dapetin itu. Padahal kita sudah punya itu. Kehidupan berlimpah-limpah itu sudah ada di dalam kita. Kita lihat lagi. Nah, ini kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk memberikan kita hidup, bukan supaya kita punya hidup yang biasa-biasa aja. Tuhan mau dan dia sudah lakukan, dia mau dan dia mampu. Seringkali kita mau, kita nggak mampu. Tapi Tuhan dia mau dan dia mampu memberikan hidup dan dia sendiri memberikan dirinya sebagai hidup itu supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi di sini hidup kalau kita lihat bahasa aslinya itu Zoe. Zoe life itu adalah kehidupan Tuhan, God kind of life, bukan hidup yang biasa-biasa. Kemudian ditambah lagi kelimpahan, hidup dalam berlimpah-limpah, kesehatan yang berlimpah, damai sejahtera yang berlimpah, keharmonisan yang berlimpah, kemakmuran yang berlimpah. Itu tujuan Tuhan datang ke saudara saya. Bukan cuman tadinya kita harusnya masuk neraka, ya kan? Tuhan datang, kita nggak jadi masuk neraka, nanti kita masuk surga. Tapi di dalam dunia ini, sampai nanti di surga, kita menderita. Itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menikmati abundant life di sini, di dunia ini. Oke? Jadi itu adalah salah satu kepercayaan, kebenaran yang saudara-saudara harus tangkap. Bahwa Tuhan maunya tuh seperti itu. Dan dia sudah berikan. Di mana? Di dalam roh kita. Sudah ada, tapi di jiwa dan fisik kita mungkin belum teralirkan, belum termanifestasi. Masalahnya kan di situ, betul? Jadi bagaimana cara kita mengalirkan kehidupan abundant life ini keluar ke jiwa kita, ke tubuh kita? Kalau saudara-saudara masih ingat, nanti bisa buka di YouTube lagi sermon-sermon saya yang sebelumnya. Saya juga bahas mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Di situ kita akan lihat bahwa bagaimana kita bisa relate sama Tuhan, kita tidak bisa melalui tubuh dan jiwa kita relate sama Tuhan. Hanya dengan roh kita, oke? Jadi dari roh ini kita mengalirkan itu keluar. Ya. Dan di firman Tuhan juga dikatakan, jadi cara kita untuk mengalirkan abundant life atau kehidupan berlimpah itu adalah dengan cara ngaca. Bercermin. Jadi ketika kita berantakan, kita ngaca nggak? Atau pasti minimal keluarin handphone kan? Nah, kemarin saya bilang di tempat di rumah saya, di
Kebetulan saya punya salon, ada kaca lumayan banyak. Tapi kemarin waktu saya pulang, saya baru diingatkan lagi. Gedung Sampurna ini kacanya minta ampun banyaknya. Ingat nggak? Kalau saudara keluar dari lift, itu langsung kaca semua tuh. Kaca, terus akuarium, terus kaca lagi, baru kita turun. Jadi tanpa kita sadari, pasti reaksi kita pertama, begitu lihat kaca, langsung ngaca dulu. Rambut gue oke nggak ya? Tanpa kita sadari, walaupun lagi gandeng anak, tetap ngaca dulu. Tapi kalau kita dalam kondisi kita berasa berantakan, kayaknya ini ada yang, kok bagian belakang kayaknya berasa ada yang berdiri, pasti kita ngaca. Betul? Atau misalnya, misalnya, saudara-saudara diliatin sama teman saudara. Dia liatin rambut saudara terus. Pengen ngaca nggak? Pasti berasanya, ini ada apa ya? Ada apa ya? Pasti berasanya kayak gitu. Nah, tapi ada satu kebenaran lagi, ada satu fakta yang lumayan lucu, bahwa mata kita sendiri tidak pernah melihat langsung wajah kita. Itu nggak pernah. Jadi selama berpuluh-puluh tahun, saudara mau umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, 120 tahun, saudara dan saya belajar dan terbiasa dan menerima pantulan itu. Saudara percaya aja. Yang apa yang dipantulkan dari cermin itu, that's not the real you. That's the reflection of you. Itu adalah pantulan dari yang saudara anggap itu realnya kamu. Selama berpuluh-puluh tahun. Itu bukan mata saudara sendiri yang melihat. Tapi saudara hanya melihat apa? Pantulannya. Tapi saudara percaya kan? Kayak tadi saya styling rambut saya, saya percaya udah selesai. Udah gak berantakan. Saya percaya. Padahal itu that's not the real me gitu loh. Nah itu selama berpuluh-puluh tahun kita sudah terbiasa percaya sama itu. Nah sekarang kita sudah dibukakan sama firman Tuhan ini, sama kebenaran ini. Bahwa firman Tuhan itu juga seperti cermin. Kita lihat di Yakobus. Seperti sebuah cermin. Nah sebab di Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ya kan, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi ayat ini menyamakan, mengibaratkan firman Tuhan itu seperti sebuah cermin. Oke? Nah, jadi ketika kita berantakan, kita perlu bercermin lagi dari firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itulah originalnya saudara dan saya. Itulah original kualitas realitas terbaiknya saudara dan saya. Itulah abundant life-nya saudara dan saya dari firman Tuhan. Dari cermin firman Tuhan ini. Oke? Dan kenapa harus dari firman Tuhan? Kenapa nggak bisa dari buku-buku motivasi atau buku-buku yang bagus? Nggak bisa. Karena firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Kita butuh something yang roh dan hidup. Kita bukan butuh sesuatu yang mati. Cuman saya bukan mengatakan bahwa buku-buku nggak bagus ya. Kita boleh baca buku, baca daily devotional bagus. Tapi jangan sampai itu menjadi main course-nya kita. Main course-nya kita tetap harus ke firman Tuhan. Kita sendiri juga perlu makan. Kita sendiri juga perlu kunyah. Kita sendiri juga perlu mendapatkan revelation itu. Oke? Jadi nggak cuman setiap hari makannya berdasarkan daily devotional aja. Menurut saya itu nggak cukup. Dan nanti kita akan lihat benefit-benefitnya. Jadi doa saya hari ini adalah saudara dan saya hari ini ketika kita diingatkan lagi, kita semakin nggak mau rugi. Kita akan makan. Ya, dan cara dia bertumbuh seperti apa? Pastor Yudi minggu lalu sudah jelaskan. Ketika benih itu ditabur, orangnya tidur, malam dia tidur, siang dia bangun. Bagaimana bumi menumbuhkan itu, dia tidak mengetahuinya. Dia tumbuh dengan sendirinya. Ketika saudara dan saya baca, kita nggak tahu. Kadang yang kita baca nggak ada hubungan sama problem kita. Tapi itulah hebatnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu roh dan hidup. Firman Tuhan, Alkitab memang barang mati. Ini barang mati. Ini mau kita injak-injak, nggak ada efeknya. Oke? Tapi apa yang ada di dalam ini loh. Ini yang memberikan hidup, ini yang menjadi roh dan hidup. Kita lihat di firman Tuhan lagi. Nah, Yohanes 6 ayat 63. Roh lah yang memberi hidup. Saudara dan saya sudah punya roh. Dan rohnya saudara dan saya sudah sama persis dengan rohnya Tuhan Yesus. Exactly the same. Udah sama persis.
Oke? Di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan kita adalah creation baru, new being. Nggak ada creation yang pernah muncul yang akan sama seperti saudara dan saya. Oke? Saudara dan saya bener nggak punya cap jempol atau apa sih namanya? Ya, cap jempol yang sama. Setiap manusia beda, betul? Ada nggak ya? Dr. David, please confirm, bener nggak? Ada orang punya cap jempol yang sama nggak? Nggak ada ya? Oke. Kalau secara fisik aja bisa begitu, how much more? Rohnya kita sama rohnya Tuhan sudah menjadi satu. Itu lebih spesial lagi, saudara-saudara. Itu lebih dahsyat lagi. Oke? Jadi di sini katakan roh lah yang memberi hidup. Kita mau hidup atau mau mati? Kita mau hidup. Hidup yang berlimpah-limpah. Dan itu yang dikasih sama Tuhan. Oke? Dan sumbernya dari sini. Roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Oke? Dan di sini dikatakan perkataan-perkataan ini Yesus yang ngomong. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Makanya saya bilang firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Dan kita mau mengalirkan kehidupan yang sudah ada di dalam kita ini adalah dengan masuk ke dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengerin firman Tuhan, makan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat ada ayat yang menjelaskan ternyata makan firman Tuhan itu sama dengan baca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Karena selama ini kan kita bilang feed some more, ya kan? Makan lebih banyak lagi. Ada nggak sih basic foundation, basicnya yang mengatakan bahwa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan makan? Ternyata ada. Yes, saya senang sekali waktu saya menemukan itu. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita ngaca sama roh dan hidup itu, rohnya itu akan mengalir ke jiwa kita, dari jiwa kita akan mengalir ke tubuh kita. Jadi ibaratnya 2 lawan 1. Roh kita setuju sama kehidupan yang sudah ada dalam kita. Kenapa saya nunjuk ke sebelah sini? Kalau nggak salah waktu itu perumpamaannya di sini roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi dari roh ketika kita bercermin, roh itu dari firman Tuhan itu yang akan memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan itu yang akan mengalir keluar. Oke? Jadi firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Ketika kita baca firman Tuhan, sometimes firman Tuhan itu sebenarnya kalau misalnya saudara-saudara suka drakor. Drakor tahu drakor? Drakor Rita nggak tahu? Nggak mungkin. Drakor itu drama Korea, betul? Namanya juga drama. Isinya penuh dengan drama, ya. Kalau misalnya saudara-saudara suka drakor atau suka drama, kemarin-kemarin ini ada satu drama dari Malaysia yang cukup heboh juga. Drakor, drama atau apalah ya. Di dalam firman Tuhan itu banyak loh drama. Banyak banget. Contoh kalau misalnya saya kemarin lagi baca 2 raja-raja, itu ada Raja Ahab kan, raja yang jahat. Tapi pas saya baca, ini raja kok cemen banget ya. Kayaknya si Jezebelnya sangat berkuasa sekali. Jezebel yang bilang, wah kamu jangan sedih, kamu tunggu di sini. Dia yang memerintahkan orang membunuh yang punya kebun anggur itu. And then dia yang take it, and then dia bilang, ini udah selesai. Ini Raja Ahab tapi kok cemen banget kayak anak umur 3 tahun. Bener gak? Itu drama-drama seperti itu ketika kita membaca. Tapi kata firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Itu beda sama kita waktu kita gergetan nonton sinetron yang kan nonton sinetron sering kayak gitu kan? Enggak ya? Oh saudara nonton sinetron flat banget ya? Nonton sinetron gitu. Jadi ketika saudara membaca cerita drama tapi dari firman Tuhan, itu ada benefitnya buat saudara dan saya. Karena itu roh dan hidup. Ya. Terus baca misalnya waktu Daud dikejar-kejar. Terus misalnya waktu Daud, dia udah nemu si Saul itu di dalam goa. Kita berharapnya, Daud maju. Selesai, berharapnya kita seperti itu. Tapi kejadiannya gak kayak gitu. Itu kan drama juga. Ya kan? Terus lagi Daud lagi main ini, tiba-tiba dilempar spear. Di sini. Wah, jadi saudara kalau baca firman Tuhan harus dibayangkan. Harus dibayangkan, itu jadi hidup. Itu jadi hidup dan itu ada benefitnya buat saudara dan saya karena itu firman Tuhan. Oke? Dan dari roh kita sedang lagi synchronize. Karena Tuhan adalah roh. Tuhan nggak melihat tubuh dan fisik kita. Tuhan komunikasinya tuh sama rohnya kita. Oke? Dan kita lihat di Yohanes 4 ayat 24 ya kalau nggak salah ya.
Nah, dikatakan Allah adalah roh. God is spirit. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di sini bukan righteousness. Kebenaran di sini adalah truth. Oke? Jadi roh dan kebenaran. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita communicate sama Tuhan, karena Tuhan adalah roh, kita communicate-nya juga dari rohnya kita. Oke? Jadi ketika kita bilang I'm righteous, itu kita tahu kita masih jatuh, kita masih melakukan kesalahan, kita masih tidak percaya 100%, kita masih ragu, kita masih takut. Jadi righteous itu bukan di jiwa kita. Yang sudah 100% se-righteous Tuhan Yesus adalah di spirit kita. Yang sudah kudus, suci, benar, tak bercacat celah, itu ada di dalam spiritnya kita, saudara-saudara. Dan itu adalah milik kita. Oke? Bukan dititipin sama kita. Itu adalah milik kita. Dan itu udah gak bisa keluar dari kita. Sudah tidak bisa terpisahkan. Jadi bukan kalau kita tidak berlaku benar, karena kita jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan, dia balik lagi. Enggak. Itu sudah menjadi milik kita untuk selama-lamanya, sudah ada di dalam kita. Oke? Nah, jadi kita tahu bahwa Allah ada roh. So, kenapa kita perlu synchronize dengan cermin itu? Karena cermin itu adalah roh dan hidup. Aksesnya hanya lewat situ. Oke? Nah, jadi kita dengan memahami bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita baca firman Tuhan, contoh. As Jesus is, so are we in this world. Menjadi semakin jelas. Karena ketika saya menghadapi masalah, saya menghadapi challenge. Contoh badan saya lagi nggak enak, lagi berasa. Contoh waktu saya kena COVID. Waktu saya kena COVID di Imlek kemarin. Jadi, as Jesus is, so are we in this world. Tapi kata firman Tuhan kan, Tuhan Yesus tuh sehat, sempurna. Tak ada sakit penyakit yang di atas dia. Semua musuh-musuh udah di bawah kaki dia. Tapi kok COVID masih ada ya? Kalau saya tidak memahami ini, saya stres. Saya akan bertanya, is God real in my life? Tuhan real gak sih dalam hidup saya? Tapi ketika saya memahami ini, saya tahu kesehatan yang sempurna itu sudah ada di dalam rohnya saya. Tinggal saya alirkan keluar. Tinggal saya mau lebih percaya cerminnya firman Tuhan atau cerminnya dunia ini. Karena kalau kita bicara cermin, pernah nggak ke kayak Dufan gitu atau tempat-tempat playground, entertainment center gitu, ada cermin yang macam-macam. Ada yang membuat saudara jadi tinggi banget. Ada cermin yang membuat saudara jadi pendek banget. Ada kan? Ada membuat saudara jadi bergelombang. Itu apakah that's the real you? That's not the real you. Begitu juga lah, iblis juga berusaha menggoyang. Dia mencuri identitas kita. Mencuri, membunuh, dan berusaha membinasakan. Tapi sudah for sure, dia tidak bisa membinasakan saudara saya. Sudah pasti tidak bisa. Oke? Tapi dia bisa mencuri. Mencuri apa? Mencuri benih-benih yang ditaburkan kemarin yang Pak Suryudi jelaskan. Oke? Nah, jadi kita lihat. Jadi praktikalnya seperti apa? Nah, kita lihat di Roma 12 ayat 2. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang menjadi pertanyaan sering kita ditanya adalah, apa sih kehendak yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna itu. Tapi kita lihat di bagian depan, next ada bahasa Inggrisnya. Janganlah kamu menjadi serupa, bahasa Inggrisnya conform. Conform itu waktu saya baca, itu seperti kita dicetak di sebuah bow. Bow itu buat cetak, misalnya contoh mau bikin ember, itu akan ada bownya. Bownya yang berbentuk seperti sebuah ember, kemudian dituang plastiknya atau besinya atau apanya, kemudian dengan temperatur yang sangat tinggi, panas, dia akan menjadi cetakan itu. Menjadi bentuk sesuai dengan cetakan itu. Oke? Jadi di sini katakan jangan sampai kita dicetak menjadi serupa dengan dunia ini. Oke? Jangan ngejar-ngejar itu. Nah, tapi Tuhan juga nggak cuma stop sampai di sana. Tuhan kasih solusinya. Dia nggak cuma kasih perintah, dia kasih solusi. Oke dong Tuhan kayak gitu. Ya nggak? Tetapi berubahlah, transform. Bahasa Indonesianya metamorfosis. Jadi berubahlah, transform oleh, nah cara detailsnya dikasih tahu. Pembaharuan.
budimu. Itu go back to your soul part lagi. Budimu itu bukan your spirit. Nothing wrong, nothing at all yang kita bisa lakukan terhadap spirit kita. Itu udah sempurna. Your spirit have the perfect peace of Jesus. Your spirit itu punya, roh engkau tuh punya kesehatannya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan, sukacitanya Tuhan. Dan Galatia 5 ayat 22 itu semua, 22-23, kesabaran, long suffering, patience, love, joy, bla bla bla, itu semua sudah ada di dalam saudara saya. Itu semua udah ada. Jadi yang masalahnya itu di mind-nya, di soul part-nya. Oke? Dan tadi saya diingatkan, Tuhan katakan, let not your heart be troubled. Benar nggak? Because I have overcome the world. Bahasa Indonesianya, let not your heart be troubled. Jangan membiarkan hatimu itu gelisah. Something like that. Karena aku telah mengalahkan dunia. Tuhan nggak bilang jangan membiarkan rohmu gelisah. No, karena Tuhan tahu. Waktu dia ngomong gitu dia udah tahu rohnya dia itu ketika dia mati, bangkit dan diberikan buat kita itu akan tinggal di dalam saudara dan saya. Jadi roh Tuhan Yesus sudah settle. Gak ada masalah. Yang akan kita hadapin challenge kita adalah di soul part-nya kita. Satu lagi body itu benar-benar cuma ngikutin soul. Body itu benar-benar cuma ngikutin jiwanya kita. Oke. Nah, jadi di sini dikatakan dengan cara apa? Pembaharuan budimu. Renewing your mind. Disitulah fungsinya firman Tuhan. Disitulah fungsinya cermin Tuhan itu. Karena kita renew our mind dengan cara ngaca di situ. Dan lucunya renewing ini saya cek lagi bahasanya tuh renovasi. Renovasi pikiran kita, budi kita. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita renovasi dengan bercermin dari firman Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu. Oke? Jadi, dari situ kita tahu, ketika kita mau punya hasil dari yang jorok menjadi yang indah seperti kupu-kupu itu bukan dengan cara kerja gimana, kerja keras, banting tulang atau apa, tapi dengan menyadari bahwa kita itu sudah seperti kupu-kupu itu, kita sudah seindah kupu-kupu itu, sama persis kayak Tuhan Yesus. Oke? Jadi rohnya saudara dan saya nanti ketika kita rapture, ketika Tuhan Yesus datang lagi, tidak akan dikasih lagi, wah ini 2.0-nya spiritnya. Nggak ada lagi. Memang ini nggak bisa masuk di akal kita, tapi bisa masuk di rohnya kita. Oke, saudara terima ini dengan rohnya saudara dan saya. Saudara dan saya punya rohnya Tuhan Yesus yang akan hidup selama-lamanya sudah ada di dalam saudara dan saya. Nanti nggak dikasih versi keduanya lagi. Wah, upgraded version. Versi yang lebih kerennya lagi. Enggak, saudara dan saya sekarang sudah punya roh yang the best version. Dari situ yang tinggal dialirkan keluar. Oke, dengan cara apa? Renovasi mind dengan bercermin dari firman Tuhan. Dengan makan. Makan untuk soul, dari soulnya itu mengalir keluar. Ya, nah terus kita lihat yang tadi saya bilang bahwa firman Tuhan itu kalau ketika kita bilang baca firman Tuhan, itu adalah makan, nah itu saya ketemu di Yesaya 55. Nah, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi bukan cuma makan, minum itu juga, membaca firman Tuhan itu juga kayak minum. Kita minum. Kita makan firman Tuhan. Dan di sini ketika saya baca ini, di sini katakan orang yang tidak punya uang, berarti gratis. Betul? Saudara dan saya, puji Tuhan loh, benar-benar Tuhan yang sudah membayar harganya. Kita mendapatkan ini secara gratis tapi tidak murahan. Grace is free, but it's not cheap. Oke? Kasih karunia itu gratis buat saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus yang udah bayar. Bayar lebih dari lunas lagi. Jadi saudara dari minus bukan cuma ke nol. Saudara dari minus
ke 1.000 triliun kali. Kalau mau pakai angka ya. Kurang lebih seperti itu. Karena saudara tadinya budak dosa. Bukan cuman diangkat menjadi orang biasa. Saudara dari budak dosa diangkat menjadi anak kesayangan Bapa. Gila gak tuh orang? Gila itu Tuhan kita tuh gak make sense. Memang gak make sense. Tapi puji Tuhan dia sudah kasih. Kita tinggal terima dan nikmatin. Ya, jadi di sini katakan orang yang haus dikasih minum, marilah dan minumlah air. Dan juga tidak punya uang. Bukan kita yang mengusahakan. Tapi Tuhan udah kasih. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Jadi minum dan makan nanti kita akan lihat bahwa ini sama dengan mendengarkan firman Tuhan. Atau membaca firman Tuhan. Nah, dan di sini juga dikatakan juga anggur dan susu. Anggur itu berbicara mengenai joy. Sukacita. Di sini juga Tuhan sediakan. Ketika kita makan dan minum firman Tuhan, Tuhan sediakan joy di situ buat soul part-nya kita. Sehingga kita menyadari bahwa di dalam kita itu sudah ada. Dan susu, kemarin saya cek susu itu pertama kali di-mention itu di Kejadian 18. Waktu itu malaikat datang ke Abraham dan Sarah lagi di tenda. Jadi malaikat itu di situ Abraham menyediakan makanan dan minta malaikat itu stay dulu dong. Kita nongki-nongki dulu. Oke? Di situ first mentionnya susu. Dan di insiden itu apa yang terjadi? Di situ malaikat menyatakan promise-nya Tuhan kepada Abraham dan Sarah. This time, next year, your child will be born. This time, next year, saat ini, tahun depan, anak kamu akan lahir. Ishak, the promised son itu akan lahir. Jadi saya lihat ini susu, first mentionnya di sini. Artinya di sini apa? Ini mengingatkan the fulfilling of God's promise. Susu itu bicara mengenai janji Tuhan yang dilaksanakan, dikerjakan, dinyatakan. Oke? Dengan cara ketika kita makan dan minum dari firman Tuhan. Itu kita diingatkan apa? Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ketika kita baca firman Tuhan, kita mau tidak setia apapun, Tuhan tetap setia. Enak banget punya Tuhan kayak gitu. Ya. Kita lihat next lagi, makan dan minum ini. Nah, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Nah, di sini dengarkanlah aku sama dengan memakan. Oke? Dengarkan sama dengan makan. So, ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, sama dengan kita makan. Nah, tapi kita balik sedikit ini. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Uang di sini, waktu saya cek, dia bahasanya silver. Silver itu lambang dari penebusan. Oke? Jadi kamu tuh sudah ditebus. Kenapa kamu mau wasting untuk sesuatu yang bukan roti dan sesuatu yang tidak mengenyangkan? What a waste gitu loh. Ya. Terus di sini dengarkanlah maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi di sini ada dua perbandingan. Satu adalah sesuatu yang namanya bukan roti dan yang tidak kenyang. Oke? Satu bagian di sini ya. Yang bukan roti dan tidak kenyang. Dan sini ada satu bagian yang baik dan yang paling lezat. Kita pilih yang mana? Kita pasti pilihnya maunya yang baik dan lezat. Betul? Nah, jadi dengan membaca firman Tuhan, kita memakan yang baik dan memilih yang paling lezat. Terus yang bukan roti dan yang tidak mengenyangkan itu apa? Saya sendiri sangat ke-distract dengan yang namanya gadget. Kalau saya. Ya, saya sendiri. Dan ternyata saya ngecek statistiknya ya. Menurut saya inilah yang bukan roti dan yang tidak mengenyangkan itu. Sosmed, internet. Oh enggak, Pastor, saya pakai internet buat nonton JP. Oke, silakan. Tapi distraction-nya banyak sekali. Iklan ini muncul, berita ini muncul, hotline ini muncul, tagline ini muncul. Makanya sebenarnya ya, ini yang tidak bisa di-connect dengan internet itu lebih powerful. Karena kita nggak terganggu. Waktu kita lagi baca, nggak tiba-tiba, ada message. Ada ini, ada itu. Ada yang like, ada yang follow, ada yang apa. Jadi, menurut saya, yang bukan roti dan yang tidak mengenyangkan itu adalah hal-hal seperti itu.
yang bukan firman Tuhan. Dan ternyata porsinya itu sangat mengerikan loh. Saya cek statistik di Indonesia. Jadi ini statistik yang untuk Indonesia. Research kalau nggak salah 2020-2021. Ternyata manusia di umur statistiknya 13 tahun ke atas sampai 64 kalau nggak salah. Statistik itu menghabiskan waktu di sosial media itu 3 jam lebih sehari. Sosial media. Oke? Di gadget, berarti bisa buka kalender, bisa buka Bible Olive Tree, Bible Study, bisa. Ya kan? Buka gadget kurang lebih sehari 5,5 jam. Manusia Indonesia, 5,5 jam. Oke? Khusus buat sosial media, 3 jam lebih. Seharian bisa 8 jaman di internet. Itu statistiknya, wow. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang, saya nggak punya waktu, pastor, buat baca firman Tuhan. Coba handphonenya buang ke tong sampah 1 bulan. Sehari minimal ada 5 jam. Sehari 5 jam. Saya sediakan tong sampah di depan, nanti masukinnya tong sampah depan ini aja. Saya bukan mau offend siapa-siapa, tapi saya mau kita get the benefit, jangan sampai kita kecolongan sama si iblis yang berusaha ngedistract kita. Dan bad news sells, dan bad news kill juga. Bad news lah yang membuat kita anxious, worry, kan ada. Pernah gak sih kalian baca berita, tadinya cuma mau baca satu berita, nyambung. Padahal tadinya tuh mau buka apa? Bible study. Tadinya mau buka Bible study. Tapi waduh, ada update terbaru dari berita apa gitu. Buka, baca. Dan itu adalah sesuatu yang bukan roti dan tidak mengenyangkan. Malahan memberikan efek sama sekali nggak ada benefitnya. Tapi kita go back ke firman Tuhan lagi. Yang baik dan yang paling lezat. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Kenapa? Kamu udah, istilahnya gini loh, Tuhan Yesus udah capek-capek tebus kamu. Kenapa you want to spend your life like this? Tuhan udah kasih abundant life buat kamu. Kenapa kamu mau makan sampah? Padahal kita udah tahu. Dan hari ini kita diingatkan kembali, makan sampah itu will do you no good. Oke? Dan dari statistik tadi yang tadi saya bilang, don't tell me you don't have time to read God's word. I'm sorry, jangan nimpukin saya pakai batu, ya. Tapi itu kenyataan yang menyedihkan. Kita udah kecolongan. Abundant life, fulfilling life yang Tuhan sudah sediakan dan dia sudah bilang, makan dari aku. Dan di sini katakan, listen carefully to me and eat what is good. Jadi dengan listen, dengan kita reading God's word, baca firman Tuhan, bercermin dari firman Tuhan, itu adalah yang good. Oke? Nah, dan di sini ada satu kata yang di dalam bahasa Indonesianya nggak ada. And let your soul delight itself. Itu memberikan delight buat jiwanya kamu. Ketika engkau mendengarkan, membaca firman Tuhan, ada benefit yang real buat jiwanya kamu. Yang bisa mengalami worry, stres, apa segala macam itu dengan firman Tuhan. Oke? Dan itself in abundance. Dalam kelimpahan loh. Jiwa kita itu bisa mengalami delight yang berlimpah-limpah. Tadi bahasa Indonesia cuma dibilang makanan yang lezat. Tapi berlimpah-limpah. Jiwa kita itu diberkati dengan firman Tuhan. Dan interestingly, abundance ini bahasa Hebrew-nya di sini adalah desen atau desen, saya nggak tahu pronunciation yang tepat gimana, tapi artinya menarik. Ashes, abu, atau fatness, lemak atau kelimpahan. Artinya apa? Kelimpahan yang kita nikmatin itu semua karena abunya Tuhan Yesus. Kelimpahan yang kita nikmatin itu semua karena pengorbanannya Tuhan Yesus. Kelimpahan kesehatan saudara, kekayaan saudara, damai sejahtera, sukacita, semuanya itu, fatness-nya itu semua karena pengorbanan Yesus, saudara-saudara. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, itu jiwa kita yang delight itself.
Spirit udah sama sekali nggak terganggu sama sekali. Spirit saudara nggak bisa worry. Karena spirit saudara sudah exactly 100% sama persis kayak spiritnya Tuhan. Oke? Jadi yang terganggu di masalah jiwa. Makanya Tuhan tadi bilang di Yohanes berapa itu saya lupa, yang Tuhan, let not your heart be troubled, because I have overcome the world. Jangan biarkan hatimu gelisah karena aku telah mengalahkan dunia. Bukan jangan biarkan rohmu gelisah karena roh udah settle. Oke? Jadi sini katakan eat what is good. Dengan listen itu sama dengan kita eat. Dengan kita feeding, dengan kita baca firman Tuhan itu sama dengan kita eat. Oke? Dan soul kita diberkati. Soul kita dipenuhi dengan abundance. Oke? Dan di sini kita juga dapat spesifiknya abundance-nya kita yang kita dapatkan itu karena pengorbanannya Tuhan Yesus. Bukan karena kita. Oke? Nah, ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Nah, seringkali kita dengar kalau ada masalah kita datang ke Tuhan. Kalau ada masalah kita datang ke Tuhan. Jadi datang ke Tuhan itu maksudnya gimana? Datang ke GBC. Kalau lagi ada masalah, GBC ini kan nggak buka. GBC kan buka cuma hari Minggu. Ini kalau hari biasa tuh meeting room. Jadi gimana dong datang? Datang ke Tuhan tuh maksudnya sama. Baca firman Tuhan, sendengkan telinga itu sama dengan kita datang ke Tuhan. Dan gak harus yang, wah suasananya kunci A minor. Datang ke Tuhan. Bisik-bisik karena nanti Roh Kudusnya pergi. Gak seperti itu. Dengan baca firman Tuhan, kita sedang datang ke Tuhan. Oke? Dan dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Oke? Kita mau kan mengalami soul kita yang abundant life, kehidupan yang berlimpah-limpah itu. Dengan sendengkan telinga, diulang-ulang, dengarkan firman Tuhan. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Ada satu kata lagi yang dihilangkan di bahasa Indonesia. Incline your ear and come to me. Jadi dengan membaca firman Tuhan itu sama dengan kita datang ke Tuhan. Oke? Kita bisa berdoa, kita doa kepada Tuhan, kita boleh worship God. Tapi ketika kita datang ke Tuhan, kita baca firman Tuhan, itu ada something yang happen in our soul. Karena itu kita sedang makan. Kita sedang makan. Kita sedang makan. Incline your ear, hear. Oke? Diulang-ulang. And your soul shall live. Jiwamu akan hidup. Jadi jiwa bisa mengalami lesu. Cara untuk bikin jiwa kita nggak lesu atau bikin hidup adalah dengan baca firman Tuhan. Oke? And I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Kalau ini udah settle buat saudara dan saya. Covenant-nya udah selesai. Kita udah terima benefitnya itu. Oke? Jadi kita lihat bahwa makan, minum itu ternyata sama dengan kita baca firman Tuhan atau dengerin firman Tuhan. Dan kalau misalnya di Amsal 4, saya nggak taruh di situ. Nanti saudara baca sendiri. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Itu bicara mengenai ear gate dan eye gate-nya kita. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Itulah menjadi pintu masuk ke dalam jiwa kita. Dan Tuhan katakan, my son. Di Amsal dikatakan, my son, anakku. Hear, listen, dengarkan, baca firman Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan hidup. Oke? Dan juga itu akan menjadi apa? Kesehatan buat seluruh tubuhmu. To all your flesh. Jadi, apalagi ketika kita lagi anxious, worry, trouble heart, justru harus bombardir lebih banyak dengan firman Tuhan. Kadang sebelum tidur, play aja tuh. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Tapi nggak ada hubungannya, ya nggak masalah. Jadi firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kalau kamu lagi hadapin masalah kesehatan, yang kamu baca itu harus yang masalah kesehatan. Kalau kamu lagi masalah finansial, yang kamu baca itu harus masalah finansial. No, no, no. Kamu mau baca Kejadian, kisah penciptaan, mau baca
genealoginya dari Adam ke siapa, turun ke siapa, keturunan bin siapa. Itu firman Tuhan dan itu adalah roh dan hidup buat saudara dan saya. Ketika kita baca itu ada benefitnya buat apa? Kehidupan buat kita yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Itu benefit kita. Oke? Dan saya tutup dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau saudara sedang mengalami challenge yang berat, letih, lesu, berbeban berat, itu kualifikasi kita untuk menikmati refreshment-nya Tuhan. Oke? Terus datang kepadaku, marilah kepadaku. Caranya baca firman Tuhan. Go to His Word. Feed from His Word. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saya benar-benar encourage, jangan cuma hidup dari daily devotional. I strongly encourage. Karena untuk benefitnya saudara dan saya. Berarti satu hari berapa pasal? Terserah. Mulai aja. Nanti ketika saudara menikmati benefitnya, otomatis you will make time for that. Contoh, biasanya bangun jam 7. Tapi kalau misalnya bangun jam 7, nanti harus urus ini, urus itu, segala macam. Saya cuma punya 5 menit, atau 10 menit, atau 15 menit buat baca firman Tuhan. Tapi karena saya sudah, bahasa kerennya sekarang, addicted sama firman Tuhan, saya pasang alarm, saya mau bangun jam 6. Pengen banget. Dari jam 6 sampai 7.15, that's my me time with God. I pray itu yang akan terjadi sama saudara dan saya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu benefitnya begitu luar biasa. Kita nggak dicolong. Oke? Dan kita yang letih, lesu, dan berbeban berat di bagian soul-nya kita, Tuhan janji Dia akan memberi kelegaan. Bagian kita adalah, Dia bilang, marilah kepadaku. Bagian kita hanya tinggal datang dan makan. Oke? Oke, I'm finished. I pray you all are blessed and then bisa menikmati God's word itu. And then menikmati abundant life yang Tuhan sudah janjikan. Ya, kita mau sama-sama menerima perjamuan kudus. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. 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 Ketika kita menerima perjamuan kudus ini bukan saatnya kita meminta-minta kesembuhan. Bukan saatnya kita meminta-minta berkat. Tapi ini saatnya untuk mengingatkan kita bahwa kesehatan itu sudah diberikan. Sudah ada di dalam kita. Kemakmuran, financial prosperity, itu sudah ada di dalam kita. Damai sejahtera, sukacita, hubungan harmonis keluarga, sudah ada di dalam saudara dan saya. Ini untuk mengingatkan kita. Ini bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan gak pernah lupa. Dia udah settle it 2000 tahun lalu, sudah selesai. Justru ini untuk mengingatkan kita bahwa Dia sudah menyelesaikannya. Dan kita sudah memilikinya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for your perfect sacrifice ya Tuhan. Untuk pengorbananmu yang sempurna ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2000 tahun lalu ya Tuhan, Kau sudah mati buat kami ya Tuhan. Segala sakit penyakit sudah Engkau tanggung buat kami ya Tuhan. Bagian kami sekarang adalah kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, sukacita, yang berlimpah-limpah ya Tuhan, yang sudah Engkau sediakan buat kami, yang sudah ada di dalam kami ya Tuhan. Kami percaya itu, we receive your perfect body. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, 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 amin. Kita angkat cawan darah ini. Ini juga bukan untuk meminta-minta kekudusan. No.
bukan meminta-minta kebenaran. Tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah kudus, kita sudah suci, kita sudah benar, sama persis seperti Tuhan Yesus yang duduk bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. That's who you are, church. That's who I am. Itulah kita. Thank you Jesus untuk darah-Mu yang sempurna, yang sudah tercurah buat kami. Selama-lamanya kami sudah kudus, suci, dan benar. Dan kami ditakdirkan untuk menang dalam hidup dan menikmati abundant life-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami terima darah-Mu. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Rasakan kelegaan yang dari Tuhan. Thank you Jesus. 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 Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dan apabila ada saudara-saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat-Mu, mungkin kau bingung apa sih roh, jiwa, dan tubuh. Hari ini saya mau memberikan suatu undangan. Bukan suatu kebetulan saudara bisa klik YouTube channel ini. Your Father has found you. Bapamu yang menemukan engkau. Dan dia mau engkau menerima keselamatan. Dia mau engkau menerima abundant life yang sudah dia berikan buat engkau. Ikutin doa saya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih engkau telah menemukan aku. Aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, kau telah mati buat semua dosaku. Dosa dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Mulai saat ini, aku bukan budak dosa lagi. Aku adalah new creation. Aku adalah anak kesayangan Bapa. Mulai hari ini, hidupku menjadi tanggung jawab-Mu. Rohku sudah sama persis seperti Engkau. Berkarya terus dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Congratulations apabila saudara menerima karya keselamatannya Yesus, hidupmu menjadi tanggung jawab Bapa di surga. Apabila saudara di Jakarta, kami undang boleh beribadah bersama kita di GBC. Apabila saudara di luar kota, find a church, temukan sebuah gereja yang always point you ke karya Yesus yang sudah sempurna. Okay? So let's lift up our hands. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. You will make it happen ya Tuhan. Kau yang akan membuat semua firman-firman yang sudah ditaburkan itu tumbuh subur 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini aku berdoa juga ya Tuhan. Biar Engkau yang terus membuka pengertian kami ya Tuhan. Enlighten our understanding ya Tuhan. Bukakan pengertian kami mengenai kesempurnaan-Mu yang sudah di dalam kami ya Tuhan. Mengenai kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, sukacita, apapun. Wisdom, favor-Mu yang sudah ada di dalam kami ya Tuhan. Kami bukan pengemis yang harus begging lagi. Tapi kami hanya memancarkan, mengalirkan semua abundant life itu keluar ya Tuhan. Thank you Lord. Dan Kau yang terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang adalah roh dan hidup ya Tuhan. Thank you Lord. Enlighten our understanding. Bukakan terus pengertian kami. Thank you Lord. God's beloved church. Pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan. Dia sangat-sangat berkenan kepada engkau. Dia sangat-sangat mengasihi engkau. Dia sangat-sangat memberkati engkau. Apapun yang kau lakukan sudah dibuatnya berhasil.
Kau sudah memiliki rohnya yang sempurna di dalam engkau. Dia sudah mati dan memberikan hidup yang berlimpah-limpah untuk saudara semua. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. I declare blessings, shalom, peace, abundant grace, wisdom and favor terus yang terpancar dari saudara semua. Yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan Amen. Amen. Happy Sunday, God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.